Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Siti Khadijah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang adab sholat dan berzikir ya, bab 4. Silahkan kalian buka buku LKS-nya halaman 51. Baik, apa itu adab ya? Adab itu bisa dibilang tata krama atau sopan santun, atau bisa juga dibilang akhlak kita ya. Baik, salah satunya untuk adab sholat adalah yang pertama, sholat di awal waktu ya. Jadi ketika waktu sholat masuk, kita harus bersegera menunaikan dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba ya. Karena seperti hadis Rasulullah SAW, sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling Allah cintai?" Lalu Rasulullah menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Lalu ia bertanya kembali, "Lalu apalagi ya Rasul?" Beliau menjawab, "Taat kepada kedua orang tua." Lalu beliau bertanya lagi, "Lalu apalagi ya Rasul?" Yang ketiga beliau menjawab, "Jihad fisabilillah." Baik, yang kedua adalah tu'maninah ya. Rasulullah bersabda yang mafhumnya bahwa belumlah dianggap sholat orang yang sholatnya itu sangat cepat. Karena dulu ya pada suatu riwayat diceritakan ya. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang duduk di masjid, terus datang seorang sahabat. Lalu ia mau sholat tahiyatul masjid. Nah setelah ia sholat, terus Rasulullah berkata, "Ulangi sholatmu. Sesungguhnya kamu belum sholat," kata Rasulullah. Akhirnya sahabat itu mengulanginya lagi. Lalu setelah selesai Rasulullah berbicara lagi, "Ulangi lagi sholatmu," sampai ketiga kalinya. Jadi diriwayatkan ya bahwa sahabat Rasul itu dalam sholatnya itu tidak tumaninah ya. Jadi dia sangat cepat sekali dalam mengerjakan sholatnya sehingga belum dianggap sholat oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam melakukan sholat ya. Jadi harus memperhatikan adab-adabnya agar sholat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah khusyuk ya. Jadi khusyuk dalam sholat. Jadi kalau kita khusyuk itu dalam sholat itu kita tuh tenang, tentram ya. Jadi tidak ada yang kita pikirkan kecuali hanya memikirkan Allah. Jadi pada saat sholat itu ya, jadi urusan dunia itu kita tinggalkan dan hatinya terpaut langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memilih pakaian yang terbaik atau yang bagus ya. Jadi kalau kita mau sholat ya, terutama untuk bapak-bapak ya atau anak-anak laki-laki yang ingin ke masjid itu harus memakai pakaian yang bagus ya. Jadi pada saat sholat ke masjid itu harus pakaian yang rapi, bagus ya, dan wangi ya. Dan yang kelima, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat ya. Kita nggak boleh tuh kalau ada yang lagi sholat terus kita lewat di depannya, jadi nggak boleh ya. Baik itu orang dewasa ataupun anak kecil, jika ada yang lewat di depan kita itu harus kita cegah. Selanjutnya yaitu merapikan barisan sholat ya. Jadi ini perkara yang harus diperhatikan ya, sangat tidak boleh diremehkan ya. Karena dalam hadis dikatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Jadi hendaklah kalian bersungguh-sungguh meluruskan saf-saf kalian atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu jangan mendahului gerakan imam ya. Jadi pada saat kita berjamaah dengan imam, jadi kita nggak boleh tuh makmum, kalau kita sebagai makmum nggak boleh mendahului imam. Karena imam sholat itu dijadikan sebagai pemimpin dan wajib diikuti oleh makmum dalam sholat ya. Sebagaimana dijelaskannya dalam hadis Abu Hurairah yang artinya sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihkannya. Apabila ia ruku maka rukulah, dan apabila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah maka katakanlah Robbana lakal hamdun. Apabila ia sujud maka kita pun sujud. Dan bila ia sholat dengan duduk maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya ya. Jadi Rasulullah memberikan ancaman keras bagi seseorang yang mendahului imam. Yang seperti disebutkan dalam hadis ya, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam jika Allah akan mengubah kepalanya itu menjadi kepala keledai. Baik ya, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.